Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sam, Guru SDN Pasir Muncang 1. Nah, ini ada konferensi ekonomi di kala Indonesia di awal kemerdekaan ya anak-anak ya. Ini judulnya konferensi ekonomi di awal kemerdekaan ya. Bisa dibaca oleh kalian ya. Mengenai masalah ekonomi di Jawa dipimpin oleh menteri ini di era pasca kemerdekaan atau setelah kita merdeka. Kita masih tertatih-tatih ekonomi kita, ya. Darmawan, ya, Insinyur Darmawan lebih lengkapnya, ya. Ini membuat dan menanggulangi masalah-masalah ekonomi, maka triknya adalah administrasi perkebunan, ya, pembentukan badan perencanaan ekonomi, ya. Ini bicara bukan saat ini bicara Indonesia pasca kemerdekaan. Saya ulang ya, pasca kemerdekaan. Ya, rancangannya seperti ini ya. Badan-badan inisiatif Menteri Kemakmuran, ya. Kemudian ada supaya kita cepat pulih selama waktu 2 atau 3 tahun. Next kita lanjut. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Kita setelah merdeka itu tentunya negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan negara-negara lain. Ya, 3 tahun tadi yang di depan, maka kita ada hal-hal yang disarankan oleh Mr. Kasimo, yaitu satu, menanami tanah yang kosong, terutama di Sumatera, ya. Kemudian pencegahan penyembelihan hewan yang berlebihan atau besar-besaran, harapannya supaya kita makmur rakyatnya dulu. Kebun-kebun bibitnya unggul, ya. Terus membentuk persatuan tenaga ekonomi. Ini bicara pasca Indonesia merdeka, ya, kerjasama dengan pihak-pihak luar. Walaupun kita termasuk pernah musuh kita, Jepang, ya. Tidak selamanya jadi musuh, kita membantu dalam bidang pemulihan ekonomi. Next kita lanjut. Tulis kesimpulan dari teks tadi, maksudnya ya, langkah-langkah perbaikan ekonomi ya. Itu dalam rangka apa? Mensejahterakan umum ya. Kita lanjut. Kalian isi ya peta pemikirannya. Sekarang ada judul baru, materi. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio atau perbandingan adalah indikasi atau penunjuk jumlah suatu kuantitas atau kualitas ya, dua barang atau benda. Kita contoh di sini ada 3 buah ditambah 1 ya. Ini ada rasio 1 atau 3 banding tambah 1. Ini ada rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari 2 benda ya. Tadi saya sebutkan. Itu ada dibuat gelas ya. 1 gelas, maka perbandingan tepung dan gula ya, dan sebagainya. Kita lanjut. Sekarang apa yang nampak? Ini perbandingannya, kita jumlahnya seluruh satuan ini, ada yang prianya ada berapa? Jadi ada 4 ya. 4 berbanding 8. Ya, 4 berbanding 8. 4 berbanding 8 ini dalam perhitungan matematika ya. Dalam perhitungan matematika selama masih bisa disederhanakan atau dikecilkan, masih bisa dikecilkan ya anak-anak ya. Oke. Ini 4 itu dibagi 4 dapatnya 1, 8 dibagi 4 dapatnya 2. Lebih sederhana ya. Demikian juga, maka disimpulkan di sini adalah perbandingannya adalah 1 berbanding 2 ya.
Tidak lagi menggunakan 4 berbanding 8. Next, kita lanjut. Nah, seperti halnya ini, ada 3 keluarga, anggota keluarga, ya. Tampak jelas ya, seperti ini perbedaannya. Ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Selesaikan soal cerita berikut. Ayo kita mulai berpikir. Tadi sudah pembelajaran ya. Pembelajaran. Oke. Selesaikan soal cerita berikut. Perbandingan siswi perempuan di kelas 6 Nusantara adalah 2 berbanding 3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12, berapa murid perempuan? Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Bisa dicermati ya, seperti itu. Kemudian perbandingan jumlah gula dan tepung ya, gula dan tepung itu tadi langkah yang pertama. Kalian baca dulu petunjuk-petunjuk sebelumnya ya, ini kalian tidak harus selesai hari ini nih anak-anak ya, bisa diselesaikan nanti bersama kelompok kalian ya. Next, kita lanjut. Ayo dong, masih semangat ya. Tadi sudah diceritakan berkali-kali bahkan ya. Apakah kamu masih ingat cara bermain rangku alu? Ya, rangku alu. Itu dari NTT tadi berulang-ulang, maka penekanannya kalian kalau bisa download dan latihan anaknya. Apa saja keterampilan yang diperlukan bermain tersebut? Jelaskan ya. Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut? Apa saja taktik? Mengapa kerjasama sangat diperlukan? Ya, biasanya dalam perlombaan ya. Jadi yang pertama contohnya kalian harus konsentrasi ya, keberanian dan seterusnya. Oke, ya seperti itulah ya. Sampai poin ini kalian harus bisa menjawabnya. Kan ini tidak terlalu mendetail, kalian menurut pandangan kalian ya. Sekarang evaluasi. Kita lihat ya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Sudah disampaikan oleh Bapak di depan. Tulis ciri-ciri kalimat efektif. 2, tulis 5 contoh kalimat efektif. Ya, boleh pendapat kamu sendiri, tidak harus textbook tadi ya. 3, apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Ya, jelaskan. 4, tulislah 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Ini tentunya dengan pendapat kalian anak-anak, tidak harus kemerdekaan itu secara tersirat. Menurut pendapat kamu kemerdekaan itu seperti apa? Nomor 6, jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam bingkai atau kerangka kesejahteraan rakyat NKRI. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Ya, perhatikan. Ya. Ini ada nyatakan dalam bentuk pecahan. Nyatakan dalam bentuk pecahan. Ya. Kalau nyatakan dalam bentuk pecahan ya anak-anak ya. Kalian sudah tahu ya, gampang ya sebenarnya. Ini ada tabel
ada ini nilai jumlah siswa, ya, nilai jumlah siswa. Bapak tidak akan jawab, tapi Bapak hanya ngasih trik jalannya. Anak siap? Wah, jawabannya siap. Ya, masih semangat. Oke. Ya, yang perempuan apalagi ya, semangat lah. Oke. Yang A, nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nah, yang A berarti satu triknya, ayo diulang ya. 1 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4. Ya, ditambah 4. Nah, kemudian dibagi pertanyaannya dibagi, yang ditanya nomor berapa itu dibagi ya. Berarti kan jawabannya 30 ya. 30. Berarti tinggal ya. Yang dapat nilai berapa? Berarti tinggalkan kalian tadi sini sudah dijumlahkan dulu ya. Dapatnya setelah ditotal dapatnya adalah 30. Kemudian yang ditanya kan 4. Ya kan? 4. Tinggal kan ditanya cuma pecahan biasa, tinggal 4 dibagi 10. Mudah bukan? Ya. 4 saya ulang dibagi 30. Ya. 4 dibagi 30. Bagaimana yang B? Ya, yang B, ayo. Selalu yang bawahnya menggunakan penyebutnya 30. Tadi kan jumlah siswa, ya. Tinggal mengalihkan 4/30 kali 100. Nah, ya kan? Oke. Terus yang C bagaimana? Yang C, yang ditanya yang C. Yang C itu lihat dulu berapa jumlah rasio yang mendapat nilai 10. 10 ada berapa? 10. Ada 4. Terus yang dapat nilai ya, ada yang nilai dapat nilai berapa lagi? 7. Ya. 7 berapa? 7. 7 lihat 7. 8 ya kan? 8 ini angka 8 ya Nana ya. Oke, 8. Kemudian dibandingkan saja. Berarti tinggal 4 berbanding 8. Ya, saya ulang ya. Pak dari mana Pak? Itu lihat di tabel. Ya. Apa sampai di sini? Tidak. Karena kalau perbandingan selalu paling sederhana dulu. Ingat, kalau membagi harus menggunakan prima. Ya, atau ya paling tidak kalian kalau masih bisa bilangan itu sendiri boleh ya. Kalau sekaligus, tapi ingat semuanya harus sama. Kalau misalkan ini dibagi 4, hasilnya dengan 1, sebelahnya harus dibagi 4, dapatnya adalah 2. Maka dengan demikian, berapa perbandingannya? Oh, yang paling belakang duduknya menjawab 1/2. Ya, betul ya Nana ya. Oke. Next, kita lanjut. Paham ya? Yang belum sempurna tadi, sempurnakan sendiri oleh kalian. Ya. Sekarang nomor 8. Selesaikan cerita berikut. Ya. Selesaikan cerita berikut. Ya. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan 6 ya. Nusantara. Ya. Ini kalian langsung saja ya. Langsung saja ya. Laki-laki dan perempuan ya. 4/5. 4/5 ya. Cara mencarinya langsung aja. 12 kan itu 12 ini ada. 4-nya ada. Ya kan? Dikali 5. 12
Saya ulang, 12 per 4 kali 5. Yang A. Yang B-nya. Yang B-nya ya sekarang tinggal 5 kali 3. Ya, 5 kali 3. Sekarang C. Ya, tentunya yang C, 10 dibagi 2 dulu. 10 bagi 2. Kemudian kurung buka. 9 tambah 8 tambah 2. Ya, itu dikalikan ya. Saya ulang. Kurung buka, 10 bagi 2. Kurung tutup kali 9 tambah 8 tambah 2. Ya, hasilnya sudah tahu dong. Tinggal 5 dikali 19. Hitung sendiri ya. Nomor yang D. Yang D. Yang D ya, yang D. 6 dibagi 1,5 dikali 30. Dari mana Pak ya tadi yang jumlah tadi ya? Hasilnya hitung. Yang terakhir, last minute. Nah, ya, akhirnya tinggal 4 kali 4 aja. Ya. Ya. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, nanti untuk lebih lanjut ada sesi tanya jawab ketika kita berjumpa tatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian sehat dan cerdas. Terima kasih. Selamat siang.